Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Spoiler chapter 236 telah dibocorkan Miyamura. Banyak sekali prediksi dan teori abdi kos dari hasil akhir pertarungan Gojo melawan Sukuna terjadi di sini, termasuk apa yang akan terjadi setelahnya, juga siapa Kasimu Hajime sebenarnya. Juga sesuai dengan prediksi abdi kos. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan spoiler Jujutsu Kaisen chapter 236. Check it bro. Spoiler pertama, bab dimulai dengan Geto mengatakan yo kepada Gojo yang terlihat tercengang. Gojo mengatakan ini mengerikan. Geto cemberut dan mengatakan Gojo bersikap kasar. Yap, hampir di semua serial shonen. Ketika suatu chapter dimulai dengan flashback seorang karakter, maka akan ada dua kemungkinan. Jika karakter tersebut adalah protagonis, maka dia akan menuju kemenangan. Dan jika karakter tersebut adalah antagonis, maka dia akan menuju kekalahan. Yap, paling tampak adalah di pertarungan klimaks Kaido versus Luffy, dimana saat itu keduanya saling beradu flashback hingga akhirnya Kaido kalah. Dan ya, sebagai manga anti mainstream, apakah Jujutsu Kaisen menggunakan cara yang sama? Menurut abdi kos, jawabannya ada di tengah-tengah, yaitu bisa saja Gojo adalah protagonis yang secara anti mainstream kalah dengan flashback, atau memang sejak awal protagonisnya adalah Sukuna. Intinya di sini kita ditunjukkan flashback penyihir terkuat Gojo Satoru saat dia belum jadi yang terkuat sendirian, alias masih ada teman yang terkuat, yaitu Geto Suguru. Spoiler kedua, Gojo mengatakan dia memberitahu murid-muridnya bahwa ketika kamu mati, kamu sendirian. Jadi dia berharap ini hanya imajinasinya saja. Geto bertanya, siapa yang peduli? Gojo menjawab, itu penting, tentang ayahku. Tapi kemudian meninggalkan topik dan mengatakan dia menyerahkan pada Shoko untuk menanganinya. Jadi tidak apa-apa. Yap, kemungkinan flashback ini terjadi saat kondisi ayah Gojo sedang sekarat alias sedang diobati oleh Shoko Ieri. Karena memang perkataan Gojo agak berhubungan dengan perkataan Wasuke Itadori saat sedang sekarat. Mungkin saat itu ayah Gojo memberitahu Gojo bahwasanya dia tidak boleh mati sendirian, harus ada orang-orang yang mendampinginya ketika mati. Tapi karena Gojo adalah yang terkuat, maka dia menolak nasihat ayahnya yang sekarat bahwasanya orang terkuat seperti Gojo pasti akan mati sendirian. Karena memang itulah tanggung jawab sebagai yang terkuat, yaitu tidak melibatkan orang lain untuk mati. Nah, dari sinilah Gojo mencurhatkan ke Geto kalau dia kelak punya murid, maka dia akan menanamkan ideologi bahwa mereka akan sendirian ketika mati, berbeda dengan ideologi Yuji yang ingin mati dengan dikelilingi banyak orang. Spoiler ketiga, Geto bertanya bagaimana kabar Raja Kutukan. Gojo menjawab bahwa Sukuna sangat kuat dan dia bahkan tidak berusaha sekuat tenaga untuk itu. Gojo mengatakan dia tidak yakin apakah dia bisa menang meskipun Sukuna tidak memiliki teknik kutukan Megumi. Geto kaget Sukuna membuat Gojo mengakui hal itu. Yap, dari sini teman-teman pasti akan menemukan keanehan dari flashback Gojo ini. Kok bisa-bisanya Gojo dan Geto membicarakan Sukuna padahal di sini Yuji belum menjadi wadah Sukuna? Jawabannya simple, karena ini bukan flashback biasa, tapi flashback seseorang yang sedang sekarat, yaitu semua memori di kehidupannya menjadi satu sehingga tercipta dunia khayalan alias dunia fantasi sebelum kematiannya. Abdi kos merasa Gege Akutami sungguh luar biasa karena bisa memikirkan jenis flashback seperti ini. Dan ya, di dunia khayalan ini Gojo akhirnya mengakui kalau dia tidak yakin bisa menang bahkan meski Sukuna tidak menggunakan teknik kutukan Megumi. Geto pun kaget karena Sukuna mampu membuat Gojo mengakui hal ini. Dan abdi kos yakin bukan hanya Geto yang kaget, tapi juga fans Gojo di dunia nyata juga ikutan kaget karena memang mereka sering mengklaim kemenangan secara sepihak. Padahal sudah berkali-kali abdi kos ingatkan kalau Gojo sendiri sangat khawatir saat Sukuna tidak menggunakan full powernya. Spoiler keempat, Gojo bilang dia memberikan segalanya. Tubuhnya yang terlatih, teknik yang dia pelajari, bakat yang dia kembangkan, inspirasi dan kekuatan eksplosif. Dia bilang dia ingin semua kekuatan tersebut mencapai Sukuna dan berharap itu akan sampai padanya. Gojo bilang hal tersebut sungguh menyenangkan. Yap, inilah yang berkali-kali abdi kos bilang kalau statistik Gojo adalah kalau sedikit harus kreatif, sedangkan statistik Sukuna adalah kalau banyak harus efektif. Gojo sudah berusaha maksimal menggunakan semua potensi kekuatannya yang cuma sedikit jenisnya. Meski dia ada di perasaan tidak bisa mengalahkan Sukuna, harapan Gojo cuma satu, yaitu dia berharap semua kekuatan Gojo
yang telah dikerahkan maksimal bisa minimal mencapai level Sukuna. Dan ya, Gojo senang pada akhirnya bisa melakukan hal tersebut, dalam kurung bisa mengerahkan kekuatan penuhnya, karena memang selama ini musuh yang dihadapi Gojo levelnya berada jauh di bawahnya, sehingga dia tidak pernah menggunakan kekuatan maksimalnya. Hanya Sukuna lah sosok yang membuat Gojo bisa melakukan hal ini, yaitu menggunakan semua kekuatan maksimalnya. Spoiler kelima, Gojo bilang dia kasihan pada Sukuna karena dia tidak memberikan segalanya untuk Gojo. Geto mengatakan itu membuatnya merasa cemburu, tetapi jika Gojo puas, maka dia baik-baik saja. Gojo mengatakan dia akan puas jika Geto juga ada di sana dan memberikan tepukan di punggungnya untuk memotivasinya. Yap, saat Gojo sudah all out dengan seluruh kemampuannya, Sukuna masih harus menahan kemampuan tersebut karena dia harus menjalani pertarungan berikutnya, yaitu dengan para penyihir. Karena memang tidak ada sumpah pengikat yang melarang para penyihir lain untuk mengintervensi pertarungan. Jadi Sukuna harus berhemat. Dan ya, Gojo dan Geto di dunia fantasi membicarakan kalau Sukuna pasti cemburu dengan hal ini, yaitu Sukuna pengennya all out seperti Gojo, tapi dia tidak bisa karena ditahan oleh pertarungan setelahnya. Geto di dunia fantasi mengatakan bahwa kecemburuan Sukuna tidak masalah asalkan Gojo sudah puas, tapi Gojo membalas kalau dia akan lebih puas jika Geto ikut serta menepuk punggungnya dari belakang untuk memberinya motivasi. Spoiler ke-6, Gojo mengatakan dia senang karena yang membunuhnya bukan waktu atau penyakit, melainkan seseorang yang lebih kuat darinya. Nanami menimpali dan mengatakan bahwa mendengar semua itu dari Gojo rasanya menjijikkan karena dia terdengar seperti jenderal samurai. Haibara menambahkan sesuatu yang diperhatikan semua orang tetapi tidak diucapkan. Nanami mengatakan dia tidak akan membenarkan momen terakhir Gojo, tetapi akan bersimpati padanya. Gojo berterima kasih pada Nanami untuk itu. Yap, di flashback dunia fantasi alias dunia sekarat ini tidak hanya ada Gojo dan Geto, tapi juga ada teman-teman seperjuangannya yang lain yang lebih dulu mati meninggalkannya, termasuk Nanami dan Haibara. Nanami di dunia fantasi merasa jijik karena kesombongan Gojo sebagai yang terkuat berakhir dengan bahagia, yaitu dia tidak mati karena tua atau karena penyakit, tapi karena dibunuh oleh sosok yang lebih kuat darinya. Haibara sebenarnya juga mengucapkan sesuatu pada Gojo di dunia fantasi, tapi hal tersebut tidak disorot apa yang dia katakan. Spoiler ke-7, ketika Gojo bertanya bagaimana dengan Nanami dalam kurung saat-saat terakhirnya, Nanami menjawab bahwa dia pernah bertanya pada Mei-san tentang hal itu. Dia menyarankan untuk melakukannya, yaitu yang pertama pindah ke utara jika kamu ingin mencari sisi baru dari dirimu, atau yang kedua pindah ke selatan jika kamu ingin tetap menjadi dirimu sendiri. Nanami mengatakan dia memilih selatan tanpa keraguan. Saat-saat terakhirnya tidak terlalu buruk berkat Haibara juga. Gojo kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, yaitu Geto, Yaga, Nanami, Haibara, Riko, dan Kuroi. Yap, Nanami di dunia fantasi sama sekali tidak menyesali kematiannya karena dia mati dalam keadaan menjadi dirinya sendiri, yaitu seseorang yang punya bakat penyihir, bukan penyihir yang dipaksa bekerja kantoran. Dan Haibara juga mendukung kematian Nanami ini. Pada akhirnya Gojo lega karena kematian dia sama seperti Nanami, bahkan kali ini dia didukung bukan hanya oleh Haibara, tapi semua orang yang mati mendahulunya. Spoiler ke-8, selamat tinggal Gojo Satoru. Kembali pada kenyataan, terlihat Sukuna menjelaskan adaptasi Mahoraga. Setelah Mahoraga menerima serangan, ia akan beradaptasi secara bertahap seiring berjalannya waktu, dan semakin banyak serangan yang diperlukan, semakin cepat ia beradaptasi. Sukuna mengatakan dia mengharapkan Mahoraga menjadi panutan yang melampaui Infinity Gojo. Yap, seperti dugaan Abdikos di video sebelumnya, Mahoraga adalah kunci untuk comeback Sukuna. Karena memang saat Holo Purple meledak, Mahoraga tidak ditampakkan, melainkan hanya roda dharmanya saja. Roda dharma ini sengaja tidak dihilangkan Sukuna, kemungkinan untuk menyelesaikan adaptasi terhadap teknik Gojo secara keseluruhan. Mengenai kata panutan, Abdikos butuh full chapternya, yaitu Mahoraga yang membunuh Gojo, atau Sukuna menjadikan Mahoraga sebagai panutan untuk membunuh Gojo. Spoiler ke-9, saat Mahoraga pertama kali beradaptasi dengan Infinity Gojo, saat itu dia mengubah energi kutukan sehingga menetralkan ketidakterbatasan. Dan saat Mahoraga menembakkan tebasannya tidak sama dengan Sukuna, ini memperluas target teknik kutukan tidak hanya ke Gojo, tapi ke manipulasi ruang itu sendiri dan memotongnya. Kita kemudian melihat Gojo telah terpotong menjadi dua saat Sukuna menjelaskan bahwa ketidakterbatasan tidak menjadi masalah jika seluruh dunia dapat dipotong. Sukuna
Kerja bagus Gojo Satoru, aku tidak akan pernah melupakanmu. Yap, seperti yang Abikos katakan sebelumnya, Abikos tidak yakin siapa yang membunuh Gojo, tebasan Mahoraga tapi tidak ditampakkan, atau tebasan Sukuna yang mengikuti cara Mahoraga menebas, yaitu yang ditebas adalah seluruh manipulasi ruang, bukan hanya tubuh fisik Gojo. Dan ya, kematian dan kekalahan Gojo sudah Abikos prediksikan lebih dari 3 bulan yang lalu, yaitu kematian dan kekalahan tanpa mendowngrade level Gojo sebagai salah satu yang terkuat. Bahkan Sukuna sebagai villain mengakui hal ini. Yap, Sukuna memang tidak all out, tapi Gojo berkali-kali hampir membunuhnya. Mungkin pengakuan Sukuna setara bagaimana Madara mengakui kehebatan Guru Gai. Spoiler ke-10, seperti yang Sukuna katakan, jangan mengecewakanku. Narator menjelaskan bahwa tanpa ada rasa duka atas kematian Gojo, yang datang adalah Dewa Petir Hajime Kashimo. Komentar editor, lari cepat ke tempat kematian. Yap, jika kekalahan dan kematian Gojo sudah Abikos prediksikan lebih dari 3 bulan yang lalu, maka julukan Kashimo Hajime sudah Abikos prediksikan lebih dari setahun yang lalu. Dan sesuai teori Abikos, julukan resmi Kashimo adalah Dewa Petir. Teman-teman bisa tonton video tersebut untuk mengetahui alasan kenapa Kashimo Hajime disebut sebagai Dewa Petir. Di wiki julukan ini belum ditulis, berbeda dengan Sukuna yang jelas sudah ditulis salah satu julukannya adalah Iblis. Mungkin dalam waktu dekat julukan Kashimo sebagai Dewa Petir akan segera ditulis di wiki. Mengenai prediksi Kashimo versi Sukuna akan Abikos jelaskan detail jika versi fan translate atau versi full chapternya telah dirilis. Jangan lupa subscribe Lontakos dan jangan lupa share video ini. Abikos salam Mi.